Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sektijanego dengan NIM C0D02108. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan yang berbasis NITO atau Net Basis of Taxation. Basis tersebut berarti pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan bruto atau gross income dikurangi dengan pengeluaran dan pengeluaran lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang secara komersial, sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam istilah perpajakan terdapat istilah deductible expense yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau 3M dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurang pajak. Dalam hal pembebanan, biaya ini dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Kedua, alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasi secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Ketiga, pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Selanjutnya, beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan, yaitu 1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Kedua, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Kemudian pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan menjadi 1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya deductible expense. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Kedua, pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense. Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembeli bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa,
royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. Kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset terwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketiga, iuran kepada dana pensiun telah tegas dibatasi, yaitu yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Oleh karena itu, terhadap iuran dana pensiun yang pembayarannya kepada dana pensiun di mana pendirinya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan, tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya. Biaya yang tidak boleh dibebankan. 1. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau sekutu atau anggota. Ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Keempat, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Kelima, dan lain-lain. Kompensasi kerugian. 1. Kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dan kerugian dan bidang usaha lainnya. Kedua, kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-undang pajak penghasilan menganut kompensasi vertikal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.